Selama 15 tahun terakhir, pemerintah pusat, daerah, fasilitator, masyarakat, civil society organization, pelaku swasta serta lembaga donor bekerja sama bahu-membahu menjalankan program yang pada tahun 2007 dipayungi dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau PNPM Mandiri. Dalam kurun waktu tersebut, tahun demi tahun, kita semua belajar, baik dari capaian-capaian maupun dari masalah-masalah yang timbul, cara mendesain dan melaksanakan program secara lebih baik dalam membangun masyarakat yang berdaya, mandiri, serta berdaulat sekaligus mengatasi kemiskinan. Dan kini, tiba saat bagi kita semua untuk bersama-sama memastikan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat terus berlanjut dan menjadi agenda yang diperhatikan semua pihak, semua partai politik, dan semua pemerintahan di Indonesia. Untuk menjamin kesinambungan pemberdayaan masyarakat di masa depan, perlu dirumuskan prinsip-prinsip dan indikator-indikator kerja yang akan memberi arah pada kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Inisiatif menyusun peta jalan pemberdayaan masyarakat telah muncul saat Temu Nasional PNPM Mandiri 2010. Pemerintah sadar bahwa orang yang paling tepat dalam membuat peta jalan ini adalah para pelaku terbaik dari PNPM Mandiri. Mereka itulah yang terutama berpengalaman dan telah menempuh jalan panjang dalam mengimplementasikan, mengembangkan, mengevaluasi, serta memperbaiki pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Sebuah tim kerja lalu dibentuk untuk memfasilitasi dan merekam aspirasi dari para pelaku terbaik tersebut. Pada puncaknya, disusun rumusan peta jalan secara bersama-sama dan partisipatif dalam Forum Temu Nasional PNPM Mandiri 2011. Pada awal tahun 2012, tim kerja menyelesaikan tugasnya. Naskah peta jalan pemberdayaan masyarakat telah rampung dan dikembalikan kepada pemiliknya yang sejati, yakni para pelaku pemberdayaan masyarakat di tanah air. Peta jalan berisi rambu-rambu bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan pemberdayaan masyarakat agar jalan menuju terbangunnya komitmen bersama bagi keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia dapat ditempuh secara efektif. Dalam peta jalan ini, rambu-rambu dimaksud tertuang dalam 5 pilar, dan untuk setiap pilar, pemerintah telah merumuskan rencana aksi, baik berupa sasaran akhir maupun langkah kebijakan yang dinilai paling strategis. Namun begitu, pelaksanaan pilar-pilar ini tentunya hanya akan efektif bila mana para pemangku kepentingan lain ikut berkomitmen dan ikut menyusun rencana aksi yang sesuai dengan peran masing-masing. Forum konsultasi publik naskah peta jalan pemberdayaan masyarakat adalah ruang terbuka dan partisipatif bagi para pelaku untuk merumuskan kontribusi masing-masing serta membangun komitmen bersama yang akan dicanangkan dalam Forum Temu Nasional PNPM Mandiri 2012. Kelima pilar dalam peta jalan saling terkait dan memiliki nilai yang sama penting. Kelima pilar tersebut adalah penguatan kelembagaan masyarakat, peningkatan kapasitas dan keberlanjutan pendampingan pemberdayaan, peningkatan peran pemerintah daerah, integrasi program, serta tata kelola dan anti korupsi. Penguatan kelembagaan masyarakat diperlukan karena kunci keberlanjutan pemberdayaan sesungguhnya berada di tangan masyarakat sendiri. Dalam rangka penguatan ini, paling tidak perlu dilakukan 2 hal, yakni 1. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas unit-unit agar dapat melayani kelompok miskin secara efektif. 2. Penguatan status hukum untuk melindungi aset serta memudahkan kerjasama dengan pihak dan program lain. Pilar peningkatan kapasitas dan keberlanjutan pendampingan pemberdayaan muncul berdasarkan fakta bahwa keberhasilan program sangat ditentukan kehadiran para pendamping yang kompeten, baik itu fasilitator yang disediakan program maupun pendamping lokal yang berasal dari masyarakat. Menyangkut peningkatan kapasitas ini, paling tidak perlu dilakukan 2 hal, yakni 1. Memfasilitasi upaya peningkatan pengetahuan dan kompetensi para pendamping pemberdayaan, antara lain melalui kerjasama dengan universitas dan pelatihan.
2. Mendukung kehadiran lembaga sertifikasi profesi dan standar remunerasi agar pemberdaya masyarakat menjadi profesi yang dipandang penting dan diminati. Mengingat tuntutan pemberdayaan masyarakat terus meningkat dan situasi serta kondisi di setiap daerah bervariasi, sudah saatnya pemerintah daerah mengambil inisiatif dan tanggung jawab yang lebih besar. Untuk itu, paling tidak perlu dilakukan 2 hal, yakni 1. Pemerintah daerah berkomitmen terhadap akuntabilitas serta menjadikan hasil-hasil kerja PNPM sebagai standar kerja dan mekanisme dalam pemberdayaan masyarakat. 2. Pemerintah daerah meningkatkan ikatan kepemilikan terhadap program pemberdayaan melalui komitmen pendanaan serta kebijakan pro-poor budgeting. Program-program dalam payung PNPM Mandiri telah berhasil membawa pemberdayaan masyarakat menjadi arus utama dari strategi pembangunan di Indonesia. Kini, saatnya semua program tersebut dikonsolidasikan dalam mekanisme, desain serta penganggaran yang lebih terintegrasi agar semakin efektif dan berkelanjutan. Paling tidak, hal-hal yang perlu dilakukan adalah 1. Mekanisme perencanaan partisipatif diintegrasikan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, termasuk penguatan peran tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah dalam melakukan supervisi, pengawasan, dan koordinasi. 2. Fungsi dan peran pendampingan serta fasilitator program sektoral atau penguatan lebih dikoordinasikan agar tidak saling tumpang tindih. 3. Perencanaan dan penganggaran dana urusan bersama diintegrasikan, termasuk kemungkinan mensinergikan sumber pembiayaan swasta serta mekanisme transfer langsung kepada masyarakat. 4. Pembangunan data terpadu agar program dapat diawasi secara lebih baik dan tepat sasaran. Sejatinya, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan adalah hak masyarakat yang harus dilindungi oleh pemerintah dan oleh masyarakat itu sendiri. Karenanya, menyangkut tata kelola yang baik dapat dilakukan paling tidak 2 pendekatan, yakni 1. Pemerintah menerjemahkan semangat gotong royong masyarakat menjadi prinsip semua mengawasi semua. 2. Akuntabilitas sosial ditingkatkan dengan cara menegakkan komitmen semua pihak untuk tidak menolerir apapun bentuk praktek korupsi dan penyimpangan. Dalam hal ini juga perlu kebijakan yang melindungi PNPM Mandiri dari penyalahgunaan untuk kepentingan partai politik. Demikian peta jalan pemberdayaan masyarakat yang telah disusun. Kini, giliran kita untuk merumuskan kontribusi masing-masing dalam mendukung kelima pilar serta membangun komitmen bersama bagi keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di tanah air tercinta.